Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu reaksi katalisis menggunakan organologam, teman-teman. Organologam yaitu adalah reaksi hidrogenasi. Mungkin udah umum juga teman-teman ya di sini ya. Ini adalah overview atau sasaran diskusi kita kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan ya, kemudian ada jenis katalis apa yang digunakan untuk proses hidrogenasi teman-teman ya. Terutama untuk menggunakan dengan menggunakan reaksi organometalik ya atau organologam ya, atau biasanya adalah katalis homogen. Kemudian bagaimana proses katalisisnya seperti itu. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi reaksi hidrogenasi itu secara termodinamika, maksudnya secara delta G-nya teman-teman, delta G 0 ya. Perbandingan antara produk dan juga reaktannya ya. Ini produk ya. Ini reaktan ya. Itu sangat mungkin terjadi. Artinya ketika energi produk ya dikurang dengan energi dari reaktan ya. Ini kan energi teman-teman ya. Itu menghasilkan hasil yang negatif, di mana hasil negatif itu delta G-nya adalah minus 101 kilojoule per mol ya. Jadi misalnya ini reaksi suatu alkena adalah etena di sini ya, etena bereaksi dengan hidrogen menghasilkan etana ya. Itu delta G0-nya itu adalah minus 101 kilojoule per mol. Artinya produknya itu sangat stabil, teman-teman. Jadi secara termodinamika ini sangat mungkin terjadi. Namun secara kinetika itu energi aktivasinya sangat-sangat tinggi, teman-teman ya. Sehingga menjadikan reaksi hidrogenasi ini sangat lambat, teman-teman. Makanya itu butuh suatu katalis di situ ya. Nah, katalis yang kita gunakan di sini adalah katalis homogen ya, dan kita lihat. Nah, biasanya yang sudah lama nih digunakan adalah jenis katalis dari Wilkinson, teman-teman, untuk reaksi hidrogenasi. Nah, jadi katalis Wilkinson ini sering digunakan untuk reaksi hidrogenasi, yaitu adalah logam pusatnya adalah rhodium, teman-teman, Rh ya di sini. Kemudian sebagai ligannya itu adalah triphenylphosphine di sini. Di sini kita bisa lihat rhodium Cl triphenylphosphine itu memiliki total elektron adalah 16 elektron ya di sini ya. Nah, dia itu bisa berubah menjadi RHCl triphenylphosphine 2 kali, di mana dia menemukan bentuk aktif dari katalisnya ya di sini ya. Dan total elektronnya adalah 14 elektron. Jadi ini reaksi bolak-balik teman-teman ya. Tapi yang menjadi katalis aktif adalah yang ini nih ya. Yang bentuk 14 elektron di sini. Ini bentuk 16 elektronnya ya, kita bisa lihat. Tapi dia bisa berubah menjadi bentuk 14 elektron, di mana ini adalah yang aktifnya gitu. Atau yang berperan sebagai proses atau sebagai katalisnya di situ. Nah, dia juga bisa menjadi bentuk inaktif ketika dia membentuk dimer, teman-teman ya. Jadi ketika dia membentuk dimer seperti ini nih ya, dia menjadi bentuk inaktif atau katalisnya itu tidak bekerja lagi gitu. Jadi awalnya yang ini teman-teman ya, 16 elektron. Kemudian dia bisa berubah menjadi 14 elektron nih total muatannya sambil mengeluarkan 1 mol triphenylphosphine ya. 1 molekul triphenylphosphine. Sebenarnya nilai K cukup kecil teman-teman ya, tapi karena yang aktifnya adalah yang ini, jadi ini yang digunakan nih untuk proses katalisis hidrogenasi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah reaksi totalnya. Jadi reaksi yang terjadi adalah adisi oksidatif ya. Kita sudah bahas ini di pertemuan sebelumnya ya. Reaksi adisi disertai dengan kenaikan bilox dari logam pusat biasanya pada posisi cis dengan menghasilkan senyawa organometalik tak jenuh 16 elektron. Jadi tadi 14 elektron tadi ketika bertemu dengan gas hidrogen atau H2 itu si hidrogen masuk sebagai ligan tuh teman-teman. Jadi totalnya menjadi 16 elektron lagi di situ. Ya. Ini adalah bentuk siklus reaksinya. Jadi tadi awalnya si logam Rh atau rhodium sebagai logam pusat dengan triphenylphosphine sebagai ligan ya, ada 3 di sini, dan juga Cl itu bisa berubah nih tadi kan. Ini kan bentuk 16 elektron teman-teman ya. Dia bisa berubah menjadi bentuk 14 elektron nih. Triphenylphosphine-nya keluar ya tadi. 1 nih di sini.
menjadi bentuk 14 elektron. Nah, kemudian dengan adanya H2, nanti H2 bisa masuk teman-teman nih di sini ya. Nah, bisa masuk ke sini. Kemudian dia bisa mengikat dengan suatu alkena di situ ya. Jadi ikatannya antara ikatan pi dengan si logam pusat di situ. Nanti si H2-nya itu bisa apa namanya? Bermigrasi ke alkenanya. Kemudian alkenanya sini ya. Itu menjadi alkana di sini ya. Nah, baru dia bisa lepas nih di sini ya. Artinya dia bisa terjadi reaksi hidrogenasi gitu. Teman-teman kalau masih bingung kan hidrogenasi itu kan perubahan dari misalnya suatu etena ya. Kebanyakan C-nya. Bentar. Suatu etena itu dengan penambahan H2 itu menjadi suatu alkana tadi kan. Ya. Ini tadi nih jadi alkena di sini masih ada ikatan rangkap di sini. Dia mengikat dengan si organometalik atau katalis, kemudian dia bisa lepas nih ketika dia berubah menjadi alkana. Baru nanti si RH ini itu bisa diikat lagi dengan H2 tadi ya. Jadi makanya bentuk adalah siklus di situ teman-teman gitu. Nah, namun kelemahan dari reaksi hidrogenasi Wilkinson ini dia walaupun bisa merubah atau berhasil mereaksikan beberapa alkena menjadi alkana, namun hidrogenasi pada etena sangat sulit teman-teman ya. Etena tadi ini ya. Itu sangat sulit dilakukan dengan reaksi Wilkinson ya. Bisa namun sangat sulit teman-teman ya. Karena etena itu sendiri atau si etena ini nih itu dapat menjadi racun katalis atau membuat katalis itu menjadi inaktif di situ. Kita bisa lihat di sini beberapa perbandingan. Kalau stiren nih teman-teman ya, stiren itu direaksikan dengan reaksi Wilkinson, itu nilai K cukup besar teman-teman, yaitu adalah 93. Dodek 1-ena itu adalah 34, sikloheksena itu 31, heks 1-ena 29, 2-metil pen 1-ena itu 26, dan juga 1-metil sikloheksena itulah 0,6. Jadi semakin kecil nih ya. Kalau kita lihat semakin kecil ukurannya, itu malah si reaksi hidrogenasinya itu malah lebih sedikit tuh ya hasilnya gitu. Nah, selain itu juga kita mau bahas bahwa reaksi hidrogenasi ini dapat menghasilkan suatu rasemat. Nah, teman-teman. Rasemat kalau teman-teman masih ingat ya. Rasemat itu adalah campuran senyawa enantiomer R dan juga S, teman-teman ya di sini. Jadi kalau misalnya kalian membuat obat atau dalam obat itu, kalau misalnya aktif itu adalah yang R ya, misal ya teman-teman, adalah senyawa R atau rectus di situ, maka senyawa S-nya ini bisa bersifat sebagai toksik ya. Atau kebalikannya sangat jauh dengan senyawa si R ini, makanya dia harus dihasilkan dalam suatu sintesis itu harus banyak salah satunya gitu, sehingga nanti dalam pemisahannya lebih mudah teman-teman. Di sini kita bisa lihat reaksi misalnya suatu senyawa nih itu dengan reaksi tadi reaksi Wilkinson dan juga adanya gas hidrogen ya itu dapat menghasilkan senyawa yang sudah terhidrogenasi di situ. Nanti kita bisa lihat bahwa kelebihan senyawa R maupun S ini dapat dihitung secara persen EE namanya atau enantiomer excess ya, enantiomeric excess EE. Di mana persen EE ini adalah kelebihan R ya dikurangi S dibagi dengan R ditambah S, ini jumlah ini ya, jumlah senyawanya dikali dengan 100 ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman menghasilkan pure misalnya pure R atau pure S ya teman-teman, maka jumlah R ini adalah 100 teman-teman ya, dan jumlah S-nya itu adalah 0 ya, atau kebalikannya jumlah S-nya itu 100. Ini kan ini R, ini S ya. Atau berarti jumlah R-nya itu adalah 0 gitu. Sehingga ketika ditambahkan juga 100 kan di sini kan. Nah, gini. Jadi semakin besar persen EE-nya itu semakin baik, terutama untuk menghasilkan produk-produk yang kita inginkan gitu. Nah, gimana cara menghasilkan persen R maupun persen S-nya itu tidak rasemat ya atau cukup murni? Itu adalah menggunakan senyawa yang mempunyai C chiral atau C asimetris.
Sehingga nanti reaksinya itu berlangsung secara katalisis yang asimetris, teman-teman. Jadi syaratnya itu mempunyai ligan, biasanya nanti ligan digunakan dia mempunyai C chiral di situ. Jadi semakin besar, misalnya kita punya R-nya itu adalah 90 ya. 90 mol misalnya. Kemudian S-nya itu adalah 10 mol kan. Kan total 100 teman-teman ya. Berarti persen EE-nya itu adalah 90 min 10 dibagi 90 per 10 ya, dikali 100. Sama dengan hasilnya 80%, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menghasilkan misalnya R-nya itu di sini lagi ya, adalah 95. Berarti S-nya itu adalah 5 ya. Maka persen EE-nya itu adalah 95 dikurangi 5 dibagi 95 tambah 5 dikali 100 sama dengan 90%. Jadi gimana untuk menghasilkan persen EE yang baik atau yang besar? Berarti hasilnya adalah 99 lebih ya teman-teman ya gitu. Nah, tadi sudah dibahas juga bahwa jika katalis yang digunakan merupakan senyawa akiral, maka akan menghasilkan produk rasemat, teman-teman. Jadi kalau misalnya di situ adalah C-nya itu adalah akiral ya. Ini, bentar. Senyawa akiral itu akan dihasilkan produk rasemat ya. Atau campuran ya. Nah, ini kan nggak kita inginkan, teman-teman. Maka kita menggunakan senyawa yang mempunyai C chiral sehingga ditemukan salah satunya gitu, bisa R atau S ya, tergantung produk yang kita inginkan. Nah, jadi jika katalis merupakan senyawa akiral nih atau mempunyai C chiral biasanya pada ligannya, maka akan menghasilkan produk-produk rasemat atau campuran enantiomer tadi ya. Dan begitu pula sebaliknya, jika menggunakan C chiral, maka kita bisa mendapatkan lebih banyak salah satunya tuh ya, bisa R maupun S. Di sini contohnya hidrogenasi dengan senyawa CH2C, COH, NHCO metil menggunakan katalis rhodium tadi ya, dan beberapa pilihan ligan bisfosfin. Itu kita bisa lihat kalau dia mempunyai C chiral di sini contohnya adalah RR diop ya ligannya. Itu dapat selektif menghasilkan 73% R nih, persen EE-nya. Berarti cukup bagus teman-teman ya. Kalau kita pakai ligan SSBPPM ya, nih contoh ligan seperti ini ya. Itu akan menghasilkan senyawa, salah satu senyawa 99R teman-teman. Jadi sangat-sangat selektif nih ligan ini gitu. Tapi kalau kita menggunakan ligan RR di PAM di situ, dia dapat menghasilkan produk yaitu adalah 90S ya di situ ya. Jadi untuk menghasilkan senyawa atau produk salah satunya nih, bisa R maupun S, kita bisa menggunakan senyawa chiral sehingga reaksinya itu adalah reaksi katalis asimetris teman-teman ya. Karena C chiral adalah C asimetris ya. Di sini kita juga bisa lihat naproxen nih. Naproxen itu salah satu obat ya di dalam industri farmasi. Itu aktif dalam bentuk enantiomernya adalah S teman-teman ya. Yaitu adalah S naproxen misalnya. Nah, gimana cara menghasilkan S naproxen ini? Nah, kita bisa menggunakan ligan yang juga S nih. Contohnya adalah S binap di sini. Sehingga nanti reaksinya adalah hidrogenasi asimetris. Ini kan bagian S-nya teman-teman ya. Ini kan prioritasnya 1, 2, 3 ya. Kalau kita beri ke sini kan arahnya kan berlawanan dengan jarum jam, berarti adalah S teman-teman, seperti itu ya. Jadi reaksi hidrogenasinya ada di sini nih teman-teman ya. Dan inilah beberapa buku yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Ini adalah beberapa artikelnya ya. Ada Preparation and Properties of Tris Tripenylphosphine Halogeno Rhodium 1 and some reaction thereof including catalytic homogeneous hydrogenation of olefins and acetylenes and their derivatives ya. Ini terkenal sekali nih itunya ya. Artikelnya dari Wilkinson ya penulisnya. Kemudian When Drug Molecules Look in the Mirror oleh Edwin Tal dan juga Trends in the Development of Chiral Drugs ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.